Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ada sukacita? Amin. Ya, sesuai dengan yang dibilang Bapak Gembala tadi, kita akan melaksanakan syukuran kalau penyambutan ulang tahun Gereja Presbiteria. Yang dimana pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022, dimana pada saat ini Gereja Presbiteria akan bertambah umur menjadi 1 tahun. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan yang dimana Tuhan sudah menolong kita, sudah menolong gereja kita sehingga saat ini gereja kita merayakan ulang tahun pada hari ini. Dan juga pada saat ini tadi kita sudah melaksanakan ibadah, dan itu semua bukan karena kekuatan kita semua, melainkan berkat Tuhan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu saudara-saudari semua, untuk penyambutan syukuran kita angkat satu lagu pujian, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur. Naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita melaksanakan pemotongan kue, sekarang kita akan dengarkan kata sambutan dari diwakili oleh Bapak Gembala Jemaat Bapak Marianto Zulkarnain. Ya, baik. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan MC kepada saya untuk sedikit menyampaikan kata-kata ucapan syukur atas ulang tahun gereja kita yang bersatu pada hari ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Pendeta Alimus SM Mis selaku Sekretariat GPI Sinode GPI, dan juga Pak Pendeta Yeremia Dulu, Pemimpin Sinode GPI, dan pada seluruh rekan-rekan majelis, dan terutama kepada jemaat yang kami kasihi dan dicintai
oleh Tuhan. Eh, Hari ini kita tahun lalu tepat tanggal 28 Februari gereja ini dikukuhkan atau ditabiskan menjadi satu jemaat lokal yang bernaung di Sinode Gereja Presbyterian Indonesia yang dilayani oleh Majelis Sinode pada saat itu, dan yang salah satu kali adalah Bapak Pendeta Yunus Selan, dan kalau tidak salah pun yang khotbah pun beliau ya pada saat itu. Dan hari ini tepat juga tanggal 27, selisih satu hari. Ya, sebenarnya kalau ada yang mengusulkan tanggal 28 aja Pak Pendeta biar waktunya sama. Apalagi kan juga begitu. Saya bilang boleh saja kalau 28 itu namanya perayaan besar-besaran. Cuman kondisinya kurang tepat. Karena kalau contohnya kita bikin perayaan, kita keluar gereja, kita adakan secara outdoor, ya mungkin belum waktunya. Maka kita ambil di minggu terakhir ini, karena saya lihat juga waktunya tidak terlalu jauh, tanggal 27. Ya, makanya kita tidak undang orang, Pak Pendeta. Ya, ini kami sama sekali tidak undang orang, termasuk tetangga kami di Rajab. Biasanya kalau acara di sini selalu saya telepon, selalu saya undang. Ya, karena kenapa? Memang sama sekali kami tidak undang orang. Ya, yang kami undang Pak Seko, karena menurut kami bahwa karena dulu gereja ini ditabiskan oleh Sinode, maka kami juga untuk dilayani oleh Sinode pada hari ini. Ini sama sekali tidak undangan ini. Ini jemaat murni. Ya, jemaat murni, tidak ada orang lain. Yang mungkin kalau kami undang barangkali sudah tidak kuat tempat ini. Ya, dan juga tidak mengizinkan kondisi dan waktu. Ya, saya tidak banyak menyampaikan hal. Yang pertama saya sampaikan adalah gereja ini adalah pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini ada menginjak umur 1 tahun. Kenapa saya katakan pertolongan? Ya, kalau bukan pertolongan Tuhan, mustahil ada gereja ini. Dalam kondisi pandemi, ya setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ya kadang orang berpikir berani sekali buka gereja waktu kita. Saya katakan justru orang Kristen itu buka pelayanan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya menangkap kesempatan ini tahun-tahun yang lalu ketika mulai pandemi ada, dan saya katakan tidak, kita harus melayani, kita harus buka pelayanan sehingga kita akan melihat seperti yang Firman katakan, kebaikan demi kebaikan Tuhan kita akan menyaksikan. Selama setahun, kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam gereja ini sudah kita alami, sudah kita nikmati bersama, dan termasuk juga Bapak Ibu di tempat ini. Ya, ada banyak yang melihat kebaikan Tuhan lewat pelayanan kita di tempat ini. Ya. Dan kebaikan itu akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Saya katakan anugerah Tuhan karena kalau bukan dukungan jemaat, dukungan pemerja majelis, mungkin juga bisa saya lakukan sendiri pelayanan ini. Dan juga kalau bukan juga dukungan dari Sinode, dari sahabat-sahabat saya, Pak Pendeta Yunus sebagai gembala di Sinai, dan juga Pak Pendeta Yeremia gembala di GPI Alpha Omega, barangkali sulit juga bagi kita untuk bisa bertahan. Tapi berkat doa mereka, dukungan mereka untuk saling berkolaborasi satu dengan lain, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama tempat ini. Ya, oleh karena itu tahun lalu komitmen kita ketika kita memulai gereja ini adalah tetap setia melayani Tuhan. Ya, karena kenapa? Sedikit saya sampaikan bahwa sebelum ini gereja dimulai, saya sempat berkata begini, gantung jubah, ya, gantung jubah. Karena terakhir saya menjadi gembala 2018 di Bekasi, dan hari itu saya tidak lagi pegang jemaat. Saya katakan sudah lebih 10 tahun menjadi pendeta dan menjadi gembala. Jadi jemaat saja, melayani saja. Ya, kalau ada kesempatan, jubah digantung. Artinya bahwa tidak hanya teman bola yang bilang kantung sepatu. Karena entah kenapa justru di saat ada komitmen sikap demikian, kesempatan melayani dan banyak orang meminta pelayanan, jadi bingung. Loh, kok aneh, ya kan?
Bahkan sering saya katakan, jangan panggil saya pendeta lagi, kan saya sudah mau ganti jubah. Ya saya bukan pendeta lagi. Tapi justru di mana-mana saya dipanggil pendeta. Ya Pak Pendeta. Dan akhirnya gereja ini kembali kita buat komitmen tidak. Ya, tetap melayani Tuhan. Itu pelayanan Bapak Ibu kasih. Jemaat juga akan mengalami hal yang sama. Dan firman Tuhan hari ini cukup menguatkan kita. Dan hari ini kita kembali berkomitmen kepada Tuhan. Kalau tahun lalu kita berkomitmen tetap melayani Tuhan, Tuhan sudah menolong kita selama 1 tahun. Dan hari ini kita kembali berkomitmen kepada Tuhan. Kami sudah dipanggil. Kami sudah dipilih di antara sekian banyak orang. Dan kami mau melayani dengan sungguh-sungguh. Ini gereja kita, pelayanan kita. Mari kita merespon panggilan Tuhan atas hidup kita, pribadi kita. Dan kita mau berikan diri untuk melayani. Karena tanpa Bapak Ibu, gereja ini bukan siapa-siapa. Dan tadi saya katakan bahwa gereja ini bukan gereja Marianto. Bahkan sering saya katakan jangan pernah disebut dan bila kita pergi ke gereja Marianto, Pak Marianto. Jangan sesekali ngomong demikian. Ya. Tetapi ini adalah gereja milik jemaat. Ya. Gereja milik jemaat. Besar kecil aset yang ada di dalam ini adalah milik jemaat. Kemarin beberapa rekan-rekan kita mereka beli sound system itu. Saya katakan ya, kalau itu kebutuhan, kenapa tidak? Tetapi ingat, itu bukan milik pribadi, itu adalah milik jemaat. Ketika ada di gereja itu adalah milik jemaat. Kalaupun suatu saat gereja ini pindah, ataupun mungkin ganti gembalanya, pendetanya, tidak satu pun saya katakan bahwa itu milik saya. Sekalipun uang saya yang beli. Dan saya kira itu menjadi semangat dan motivasi bagi kita untuk gereja ini kembali. Dan saya katakan, saya melayani 10 tahun lebih. Boleh saya bilang sia-sia sudah pelayanan. Segala pengorbanan, segala jerih lelah yang dialami sia-sia. Karena kenapa? Karena konsep gereja adalah gereja pribadi, gereja keluarga, gereja milik seseorang. Artinya kandas semuanya. Dan saya tidak mau mengulang pengalaman yang sama. Oleh karena itu kalau saya ingatkan kepada kita, jangan pernah sekali sebut gereja Pak Marianto, gereja Pak Marjusua. Kita ke gereja ini Pak Marjusua saja. Tapi katakan kita bergereja, beribadah di GPI Jemaat Sahabat. Karena itu adalah identitas pelayanan kita, identitas gereja kita. Jangan sesekali sebut Pak Penatua, Ketiaman. Kita di sini hanya pelayan Tuhan, hanya hamba. Punya keterbatasan waktu. Entah sampai kapan Tuhan percayakan menjadi pelayan tempat ini. Makanya sering saya katakan perlu regenerasi pelayanan. Saya bersyukur bahwa Tuhan kirim jemaat-jemaat di sini adalah muda-muda semua Pak Pendeta. Muda-muda semua dan mereka punya potensi seperti Pak Pendeta tadi bilang. Dan sering saya katakan bahwa mulai dari sekarang persiapkan diri Bapak Ibu menjadi penerus peran pelayanan di jemaat kita. Tadi Pak, saya pun bilang bukan soal banyak kecil, bukan soal kecil besar pelayanan. Ya, ini ada kita sudah bersyukur. Tetapi sekarang adalah mari kita mau membangun, saling mendahului dalam melayani di tempat ini. Saya percaya bahwa kalau 1 tahun yang lalu Tuhan sudah menolong gereja ini, dan saya sungguh yakin bahwa tahun-tahun ke depan yang akan kita lalui Tuhan terus juga berkarya menolong. Kalau selama ini kita punya doa-doa termasuk fasilitas gereja, keyboard, gitar dan sebagainya, ya hari ini kita tadi mesti pakai gitar tapi karena putus, senarnya putus, kita punya keyboard sebenarnya hadiah Ibu Pendeta Ina, tapi masih belum bisa dipergunakan dengan yang baik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan terus memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kemarin kita pernah bercerita bagaimana supaya kita punya tempat yang lebih layak. Saya katakan, jawabannya adalah ketika jemaat semakin banyak yang setia di tempat ini, maka Tuhan sudah sediakan tempat yang layak. Oleh karena itu jangan pernah risaukan tentang tempat. Ya, selagi Bapak Ibu setia menjadi jemaat Tuhan tempat ini, tempat sudah Tuhan sediakan. Oleh karena itu mari kita tetap setia menjadi jemaat Tuhan.
menjadi pelayan Tuhan. Tempat sudah Tuhan sediakan. Yang mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekum 1 tahun ke depan beliau ke sini sudah di tempat yang baik. Tidak ada yang usah lagi. Kalau Tuhan hendak berkati. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan kepada kita. Mari kita terus bersemangat, mari kita terus bergembira, mari terus ambil bagian pelayanan gereja. Ya, apa yang bisa saudara lakukan, kerjakan dan lakukan sesuai dengan talenta kemampuan kita semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu kenali, kita tidak sendiri di Tangerang, kita tidak sendiri di Kota Bumi. Ya, Pak Pendeta Yunus itu ada di Legok, tidak terlalu jauh dari sini. Ada di Legok, jemaat beliau sudah menjadi jemaat katakan gereja yang mapan. Bukan selama 2 tahun, 17 tahun. Ya, 17 tahun. Kita baru berapa? 1 tahun. Tapi kita perlu banyak belajar dari beliau. Setia sampai 17 tahun. Dari tadi hanya 10 orang di usia 1 tahun. Ya, kita banyak, kita ini lebih dari 20. Ya kan semuanya. Kita 20-an. Ya kan? Tetapi setia sampai 17 tahun, Tuhan berikan yang terbaik. Saya percaya bahwa Tuhan juga berikan yang terbaik buat kita. Kemudian ada Pak Pendeta Yeremia. Beliau ada di Raja, di perumahan Palu. Ya, Duta Asri, Palu-Enam. Ya, ada di sana. Dan dari lampu merah itu tunggu terus, nanti ada belok kiri, naik ke atas, ketemu Alfamart, itu perumahan itu di situ tempat beliau bekerja. Kalau ada teman saudara di Raja, ya mungkin tidak punya waktu pagi di tempat ini, ya tidak jadi masalah. Ya sore boleh beribadah di tempat Pak Pendeta ini. Ya, jadi bahwa kita bukan sendiri di sini. Jangan takut seperti tadi firman Tuhan. Jangan takut. Kita ada teman, ada Pak Yunus, ada Pak Pendeta ini. Dan mungkin ke depan lagi masih banyak yang akan datang di sini pendeta dari Presbyterian. Ya, yang bilang Presbyterian gereja kecil. Apa dan pendetanya banyak di mana-mana dan tidak kelihatan. Tapi satu persatu nanti kita akan ajak datang ke sini, ya supaya Bapak Ibu tahu bahwa ternyata bukan Bapak Pendeta sendiri ya kan banyak sekali, ya. Dan mudah-mudahan ada dari juga nanti ada pos-pos lain baru yang semakin dibuka di sekitar Tangerang atau di wilayah Banten. Ya terima kasih, mari terus bersemangat. Terima kasih kepada Pak Sekum dan juga Pak Wabendu sudah hadir, dukung kami dalam doa, ya beri motivasi kepada kami dan jangan bosan-bosan juga untuk bisa berkunjung ke tempat kami, ya, dan untuk melayani. Kerja kami masih kecil Pak, ya, rata-rata semua anak muda yang baru nikah dan mereka rata-rata baru berhenti bekerja kebanyakan, dan puji Tuhan sekarang sedikit sudah mulai normal dan ada beberapa yang masih punya kegiatan. Jadi bahwa dukung kami dalam doa supaya jemaat ini semakin diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, bagian saya pekerjaan Tuhan pada sehingga gereja ini tetap menjadi berkat bagi para orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati dan serahkan kepada Yesus Tuhan. Baik, terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Semoga gereja kita ini menjadi berkat bagi semua orang. Dan sekarang kita dengarkan sambutan yang disampaikan mewakili Presbyteria yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeremia Bulat Istia. Pada Bapak, persilakan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Acara kita hari ini memang kita butuh waktu yang agak lama. Dan ini bukan merugikan kita untuk jalan-jalan. Biasanya kalau hari libur ini kita ada di tempat lain habis ibadah. Tapi ini karena apa? Kita berkumpul di sini meluangkan waktu karena sukacita hari ini. Nah, baik, atas nama Presbyteri Banten mengucapkan selamat ulang tahun pertama kepada jemaat GPI Sahabat yang ada di Kota Bumi. Nah, jadi saya mewakili ya Presbyteri yang dari Banten Pak Sekum, karena itu judulnya tadi.
Jadi ini luar biasa sebetulnya, ya luar biasa pelayanan GPI yang ada di wilayah Banten ini. Ya, walaupun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekung tadi, kemudian Bapak Gembala di sini, sebenarnya Pak Gembala ini sebagai wakil ketua umum. Jadi sebenarnya kami ini ada di MPH sebetulnya. Ya. Jadi ada beberapa, bukan hanya di wilayah Tangerang juga. Ya, ada di Jakarta, ada di Bekasi, bahkan ada di Palu Pak Pendeta ya. Nah, di Palu di sana ada. Ya, kalau dihimpun semua data-datanya ada. Ya, cuma yang dekat-dekat saja di sini baru 3. Menyusul nanti Ibu Indriana ya. 5. Ada 5. Ya, ada 5 yang ada di. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita bersama-sama saling kenal, berkunjung satu dengan yang lain. Nah, kemudian tiada untayan kata yang bisa kami sampaikan kepada jemaat GPI Alpha Omega di tempat ini. Doa kami semoga Tuhan memberkati seluruh jemaat. Lewat kehidupan jemaat yang di tempat ini juga, lewat kesetiaan jemaat, lewat panggilan yang sudah direspon oleh jemaat, maka mustahil pelayanan ini bisa berkembang dengan baik. Terlebih di dalam pergumulan ke depan untuk memperoleh tempat yang lebih baik. Kita percaya dengan iman. Tadi firman Tuhan berkata, Daud sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup. Di jemaat ini juga akan terjadi hal seperti itu. Jadi saya sampaikan perjalanan kita di sana memang di rumah pribadi, di Raja GPI Alpha Omega, dan kita juga ibadah di rumah, ya tidak ada bedanya. Hambanya dengan Ibu Gembala Pak Pendeta juga sudah ya sering ke sana di gubuk kami di sana. Sekarang kami bergumul juga Pak Pendeta. Itu di ruang atas sedang berjalan pembangunan. Amin. Di lantai 2, jadi temboknya sudah naik semua dan tinggal pengecoran ring balok slope. Ya. Dan untuk sementara sama apa yang disampaikan oleh hambanya. Ya, mari kita terus peringatkan. Itu gereja bukan atas nama pendeta, tetapi itu atas nama Tuhan. Ya, mari saya mengimbau mengajak seluruh jemaat Tuhan tetap setia melayani Tuhan bersama dengan hamba di tempat ini. Kita percaya ketika kita bersatu hati, saya sekata, maka Tuhan hadir di sana untuk memberkati kita. Mazmur 123 ya. 133 di mana ada hidup rukun, di situ tercipta dan berkat Tuhan akan memberitakan kita ke sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Pak, terima kasih sambutan dari Bapak Yeremia. Sekarang kita dengarkan sambutan dari mewakili MPL Sinode Bapak Yunus. Sepatah kata Pak. Shalom. Saya buka supaya gantengnya kelihatan. Amin. Ya, tapi terima kasih Tuhan sekali lagi atas nama Sinode Gereja Presbyterian Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Karena itu selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Presbyterian Indonesia, saya perlu sampaikan bahwa gereja ini Tuhan izinkan ada dan bertumbuhnya gereja ini Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan. Amin. Tugas kita adalah hanya sebagai hamba Tuhan melayani, gitu kan. Jadi saya punya prinsip dan perlu saya sampaikan bahwa ini pekerjaan Tuhan dan saya percaya jika sudah mulai maka cepat atau lambat maka dia akan bertumbuh dengan adanya dan karena itu milik Tuhan. Ada hal yang saya perlu sampaikan bahwa tadi saya sudah sampaikan di khotbah, Pak Pendeta Marianto sudah sampaikan, Pak Pendeta Jadi sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara gereja ini kan milik Tuhan, bicara gereja itu milik jemaat. Kita ini
hamba Tuhan pendeta kapal saya bisa pindah kemana saja, tapi jemaat tidak bisa pindah. Iya, betul. Hanya tadi saya katakan gereja sekarang mulai bergeser, masuk ke gembala langsung pergi. Karena sebetulnya itu tidak baik sebetulnya. Karena pada saat pengalaman saya adalah kita pendeta ini biasanya, apalagi kalau sistem presbyterian itu 5 tahun. 5 tahun pindah, 5 tahun pindah, 5 tahun pindah. Dan saya percaya jika suatu saat gereja besar dan pemerintah diizinkan untuk melayani lagi, membuka pos lagi karena punya karunia mau merintis dan lain sebagainya, bisa saja. Tetapi gereja ini tidak mungkin dibawa kemana-mana. Karena itu permohonan saya dan selaku dari Gereja Presbyterian Indonesia terus memohon supaya terus jemaat Tuhan, mengimbau jemaat Tuhan untuk bergumlah hamba Tuhan yang sudah ditempatkan di tempat ini, supaya gereja ini terus bertumbuh di tempat ini, supaya gereja ini terus menjadi saksi Kristus. Karena itu harapan kita, gereja harus bersaksi. Bersaksi lewat apa? Ya, saya pikir kita lah, kehadiran kita bisa mencitrakan kepada banyak orang mengenai Tuhan Yesus. Dan itu kelihatan kecil, tetapi kita harus berdampak kepada banyak orang. Gereja Presbyterian Indonesia ada di Banten, sudah 5 gereja lokal. 1 di Gali Serpong, yang paling pertama. Saya di Legok, ketiga di USD, keempat pendeta Yeremia di Rajab, dan kelima di tempat ini. Ada di Pamulang, tetapi masih dalam proses apakah bisa ditabis atau tidak, karena kan biasa gereja ini juga masih dalam pergumulan untuk banyak hal. Ada beberapa pos yang masih dibentuk persekutuan yang belum bisa kita ranting karena seperti itu. Dan perlu saya sampaikan bahwa gereja kita di Presbyterian di Banten juga ada di bawah PKIW. Jadi cukup dikenal di Banten, sekalipun memang hanya beberapa gereja. Karena itu kita diharapkan untuk bisa, saya kemarin bicara Bapak Pendeta Prianto, untuk bisa teman-teman di sini bisa bersama-sama. Mari kita melayani di Provinsi Banten. Ada begitu banyak pelayanan yang harus kita kerjakan melalui organisasi Gereja Presbyterian Indonesia ini. Dan saya hanya mengatakan bahwa suatu saat saya bertanya kepada seseorang misionaris dari Korea, apa sih rahasia orang Korea bisa hidup baik di dalam gereja? Dia hanya mengatakan rahasianya adalah jemaat di Korea kalau sebelum makan ingat gembalanya sudah makan atau belum. Itu rahasia diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, gereja ini mau bertumbuh, waktu makan ini Pak Brian itu sudah makan atau belum? Paling tidak nggak bisa antar makan di tempat ini, tapi bawa dalam doa. Tadi mengatakan utamakan Tuhan, utamakan wakil Tuhan, itu gembala, maka gereja itu pasti bertumbuh. Artinya dukungan Bapak Ibu kepada gembala tempat ini sangat dibutuhkan. Kalau saudara pikir ya itu kita hadir bukan karena Tuhan, tapi karena kita diajak dan lain sebagainya, cara berpikir yang salah. Saya ternyata temukan bahwa ternyata orang Korea itu hebat-hebat di misi pelayanan itu luar biasa. Dan saya menjadi saksi. Di samping itu dia mau ambil minum, kalau ada pendetanya duduk di samping, dia tidak akan minum sebelum pendetanya minum. Itu rahasia. Dan rupanya itu yang bikin mereka bertumbuh dan bagus. Kita di Indonesia ini terkadang pendeta mau minum, itu urusanmu. Yang penting saya minum dulu. Nah ini cara berpikir yang berbeda. Kenapa mereka mengatakan pendeta adalah wakil Tuhan? Tuhan dulu baru manusia. Dan ini yang saya coba terus sosialisasikan. Saya belum berhasil di jemaat saya, tapi paling tidak ada 1-2 orang yang sudah. Jadi ada 1-2 orang yang sudah. Ini kalau sudah begini berarti harus mulai. Dan nggak mudah. Karena itu kalau tadi saya lihat Bapak Ibu sudah bekerja semua. Di sana itu banyak jemaat saya masih kecil dan saya mulai dari anak-anak remaja. Lebih banyak dari remaja. Kalau hari ini catat ada remaja ada 30 orang di sana, gitu kan. Tapi puji Tuhan, semua bisa berjalan yang baik dan semua karena Tuhan. Karena itu harapan saya selaku majelis mantap dari Gereja Presbyterian Indonesia terus mendoakan supaya gereja ini terus berkembang ke depan, dan tahun depan jika Tuhan izinkan ya kita terus. Kemarin saya sharing dengan beliau, coba cari bagaimana caranya. Harus temukan caranya. Pasti ada caranya.
gitu kan, supaya kita bisa ke depan semakin baik dan semakin melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu sekali lagi selamat untuk ulang tahun yang pertama ya, pasti kedua dan pasti ketiga dan pasti keempat dan selanjutnya Tuhan akan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih sambutan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan sekarang kita akan bersukacita semua Bapak Ibu menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mary. Happy birthday, sahabat. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mary, sahabat. Oke. Baik, sekarang kita akan melakukan pemotongan kue. Dibakar dulu. Nanti di depan dulu depan tadi. Oke, untuk pembakaran lilin kami minta kesediaan dari Bapak Jemaat Gembala. Yang selanjutnya mewakili majelis pada Bapak Penentu Hari Kiamat. Yang ketiga mewakili jemaat pada Saudara Niel Laya. Ya, oke. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan kepercayaan untuk berdiri di depan ini untuk prosesi bakar lilinnya, tiup lilinnya, potong kuenya, bagi kuenya, makan kuenya. Ya, baik. Siapa yang bakar ini? Panil yang bakar. Oke. Ya, Ayo kita nyanyi bersama tiup lilinnya. Ini karena sekarang dilarang untuk tiup, kita coba cari cara mematikan cahaya lilinnya. Ya, jangan ditiup karena nanti dimakan. Ya, Pak. Ya, oke. Nyanyi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya
juga. Ya. Baik, itu secara simbolis nanti bagi jemaat boleh potong sendiri kuenya di depan, potong sendiri, nikmati sendiri kuenya. Baik, terima kasih untuk doa syukur ulang tahun yang pertama GP Sahabat. Kembali kami meminta hambanya Bapak Pendeta Yunus membawakan kami. Pak Pendeta. Tapi mari kita kembali satukan hati kita untuk kepada Tuhan, campur tangan Tuhan selama 1 tahun jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan pada hari ini yang penuh ucapan syukur karena Tuhan penuh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Secara khusus kami bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini yang Tuhan izinkan ada di tempat ini, yang Tuhan sudah pelihara 1 tahun gereja ini ada. Gereja GPI Sahabat, Tuhan boleh memberkati hamba Bapak Pendeta Marianto bersama seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka bersekutu bersama-sama, mereka terus mengharapkan campur tangan Tuhan selama 1 tahun dan Tuhan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan dan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan 1 tahun yang lalu. Sampai hari ini kami mencatat begitu banyak pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan pekerjaan yang Tuhan izinkan terjadi di tempat ini. Mulai jemaat Tuhan yang ada, mulai hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, Tuhan sudah memberkati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui perjalanan ini kami juga terus menyadari Tuhan bahwa waktu ke depan Tuhan akan terus memberkati. Karena itu Tuhan kami berdoa untuk pergumulan di tempat ini, untuk merindukan sebuah tempat untuk mereka boleh melayani beribadah lebih baik daripada hari ini. Kami terus berdoa Tuhan terus melihat kehidupan mereka. Tuhan lihat ke jemaat Tuhan di tempat ini. Kerinduan mereka adalah mereka terus bersekutu bersama-sama. Kami terus siapkan satu tempat bagi mereka Tuhan. Amin. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi yang kami tahu Tuhan punya cara untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan jemaat Tuhan. Karena itu berkati mereka Tuhan, pergumulan mereka. Mereka membutuhkan sound system Tuhan untuk terus memuji Tuhan tempat ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam bentuk apapun, kami percayakan semua kata-Mu Tuhan, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk terus mendukung gereja Tuhan di tempat ini, para majelis yang ada, dengan tua yang ada, dan secara khusus gembala yang Tuhan terus pakai untuk mendukung gereja Tuhan tempat ini, yang terus mendukung hamba-hamba Marianto Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka. Hati mereka Tuhan terus menyatakan kasih kepada mereka. Semangat mereka Tuhan menyatakan kasih kepada mereka. Mulai hidup mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mulai hidup mereka gereja Tuhan tempat ini terus bertumbuh, dan mulai hidup mereka terus menjadi saksi Kristus tempat ini, dan banyak orang melihat kemuliaan Tuhan mulai kehadiran gereja GPI Sahabat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga pilihan kami, dan Tuhan pakai mereka terus mendukung gereja di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya itu campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya jika Tuhan izinkan ada di tempat ini, maka Tuhan kiri bumi barat Tuhan, dan ini barat utara selatan, untuk terus memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Pujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Kami kembali mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah tercapai dalam kehidupan GPI Sahabat di tempat ini. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita masuk drama atau doa makan, kami minta dulu untuk foto bersama Pak Pendeta Yunus, Pak Pendeta Yeremia, nanti disusul oleh majelis, atau majelis dulu boleh bersama-sama Pak Pendeta di tengah. Pak Pendeta, Pak Pendeta di tengah, Pak Yeremia boleh, ya boleh ada yang foto kami. Satu dua buka maskernya apa nggak sih? Maskernya sebentar biar kelihatan kakinya.
Sam, Seven, saya lupa ini yang Seven, Jen. ya, sama Pak Irma. Ini Pak Irma. Ini paling panglima perang sahabat ini. Ya. Ayo Pak Irma. Ayo. Bisa ya? Dulu aja. Dulu aja. Nah, ngambil di sini biasanya. Ini masnya. Oh, ada. Nggak muat kayaknya, Pak. Miring aja, miring. Badannya miring coba. Ya. Badannya miring. Senjang gitu. Siapa? Bang dulu. Sini Bang. Bagi dua deh, nggak muat. Bagi dua jalur. Depan belakang nggak muat. Depan. Berarti dulu dong. Maju depan. Dua baris. Nggak dapat semuanya. Iya, bener. Dua Dari baris, sana dua kan, baris. dari sana. Kalau posisinya di sini bisa, Pak ya? Fotonya dari sana. Dari sana, benar. Fotonya dari sana. Kita sama aja ya. Aja. Selamat. Dua. Berarti terbukti. Anak pemuda duduk. Ada bapak-bapak nanti. Oh, boleh. Ya. Oke. Saya kok. Geser. Terus geser. Nah. Tenang. Ya, geser. Satu, dua, tiga. Pak Irma nggak kena. Sini. Pak Irma geser lagi geser. Oke, bilang. Senyum. Siap, Oke. saya senyum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Enak dulu di tempat kecil ibu-ibu mau bersabar ya.